Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Julianti. Saya dari UPT SDN Taman Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Di sini, saya akan memberikan sedikit tutorial dan juga penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Selamat menyaksikan. Di sini, saya menggunakan browser Google Chrome. Ada dua cara untuk masuk ke dalam Google Classroom. Cara yang pertama, dengan mengetikkan keyword Google Classroom. Lalu, klik Google Classroom. Dan kalian bisa login menggunakan email. Ini merupakan tampilan awal yang akan muncul ketika kalian membuka Google Classroom. Jika Google Classroom kalian masih baru, maka tampilannya tidak akan seperti ini, tapi kosong putih semua. Tampilan seperti ini adalah tampilan mengenai kelas-kelas yang telah kalian ikuti. Kemudian, hal yang akan saya jelaskan ialah membuat kelas. Cara membuat kelas ialah dengan mengklik tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Di sini ada dua opsi. Opsi pertama ialah gabung ke kelas dan opsi yang kedua ialah buat kelas. Jika kalian mengklik gabung ke kelas, maka tampilan yang akan muncul ialah seperti ini. Kalian akan diminta kode kelas. Untuk apa kode kelas? Jika kalian ingin bergabung kepada suatu kelas, kalian harus memasukkan kode kelas yang bisa kalian minta kepada orang yang membuat kelas tersebut atau kepada guru kalian. Dan untuk membuat kelas, klik opsi yang kedua yaitu buat kelas. Kemudian, centang ketentuan yang ada, lalu klik lanjutkan. Ada beberapa hal yang harus kalian isi. Ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Kita buat untuk uji coba dulu ya. Misalkan nama kelas, kelas uji coba IPA. Bagian kelas rendah. Mata pelajaran IPA. Ruang B, kelas B. Lalu klik buat. Kalian harus menunggu beberapa saat sampai kelasnya terbuat. Nah, jika kelasnya sudah terbuat, maka tampilan akan muncul ialah seperti ini. Kalian bisa mengundang murid kalian atau orang lain untuk masuk ke dalam kelas kalian. Kalian dapat memasukkan murid dengan membagikan kode kelas dengan mengklik segi 4. Segi 4 yang seperti ini. Kode kelasnya ialah ini. Kemudian, ada cara lain lagi untuk menginvite murid kita dengan mengklik anggota. Lalu, klik gambar orang yang ada tanda plusnya. Ditundang siswa dengan mengetikkan nama atau emailnya. Kita misalkan, setelah muncul, klik emailnya, kemudian undang. Ini dia contohnya. Untuk yang atas, itu akun kita sebagai guru. Kalian juga bisa menambahkan guru lain jika diperlukan. Dan untuk yang bawah ialah akun dari siswanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fitur forum. Forum ini mirip dengan beranda atau tempat untuk berdiskusi. Di sini kita bisa memposting seperti pengumuman, pemberitahuan, dan lain-lain. Dan dalam forum juga kita bisa membagikan pengumuman ataupun pemberitahuan dengan melampirkan berbagai macam media. Media bisa berasal dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Kita coba ya. Dengan mengklik kita coba dengan mengetikkan Assalamualaikum. Klik posting. Kemudian setelah itu, tampilan akan muncul ialah seperti ini.
seperti di beranda. Dan murid-murid pun bisa memberikan komentar tentang postingan yang telah kita buat tadi. Dan kita pun bisa membalasnya. Kedua, saya akan membahas fitur tugas kelas. Dalam tugas kelas ini, kita bisa memposting berupa absensi, tugas, materi, ataupun evaluasi dan juga kuis. Pertama-tama, untuk memudahkan pencarian, sebaiknya kita harus membuat topiknya terlebih dahulu. Jika dalam RPP kita membuat pemetaannya. Cara untuk membuat topik ialah dengan mengklik tanda buat. Kemudian, pilih yang paling bawah ialah topik. Kemudian ketik topiknya. Yang pertama yang akan saya buat ialah absensi. Klik tambahkan. Kemudian saya akan membuat lagi topik materi. Sama dengan yang tadi caranya dengan mengklik tambahkan. Selanjutnya saya akan membuat topik mengenai tugas. Dan yang terakhir saya akan membuat topik mengenai kuis. Nah, ini dia 4 topik yang telah saya buat. Bagaimana cara menambahkan ke dalam topik-topik tersebut? Caranya ialah dengan mengklik buat, kemudian klik tugas. Saya contohkan untuk absensi ya. Misalkan absensi 31 Mei 2020. Di petunjuk atau opsional, silakan ketikkan petunjuk bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian, klik tanda keong tambahkan atau buat. Karena saya sudah mempunyai filenya di Google Drive, maka saya akan mengambilnya dari Google Drive. Lalu klik Drive saya. Absensi. Klik file yang akan kita tambahkan, lalu klik tambahkan. Setelah itu, di sebelah kanan ada untuk poin, tenggat, dan topik. Di sini saya akan memberikan poin 100 untuk setiap absensinya. Kemudian, untuk tenggat itu adalah batas waktu. Di sini saya akan memberikan batas waktu hanya untuk tanggal 31 Mei saja. Sampai jam 12 malam. 23.59. Kemudian kita masukkan ke dalam topik absensi yang telah kita buat tadi. Lalu klik di pojok kanan atas tugaskan. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita akan membuat materi. Sama seperti tadi caranya. Klik buat, lalu klik materi. Silakan beri judul. Misalkan di sini silakan beri judul penggolongan jenis makanan hewan. Ini saya akan memberikan contoh penggolongan jenis makanan hewan. Di kolom deskripsi silakan berikan deskripsi tentang materinya. Bisa langsung mengkopaskan materinya di sini ataupun mengattach atau menambahkan file, bisa berupa tulisan, gambar ataupun video. Di sini saya akan menambahkan materi dari Google Drive. Klik drive saya seperti tadi caranya. Ada di bawah. Terus kemudian klik dan tambahkan. Selain bisa menambahkan file berupa Word, Excel ataupun PowerPoint, ataupun gambar, ataupun video, kita juga bisa menambahkan
video-video dari YouTube. Seperti ini contohnya. Tinggal ketikkan saja kalian mau mencari apa di sini. Contohnya penggolongan jenis makanan hewan. Klik gambar blognya. Dan kalian bisa memilih video yang akan kalian gunakan dan akan kalian kirim kepada siswa. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan link. Bisa itu link blog, ataupun link dari YouTube, ataupun link untuk mengerjakan tugas lainnya. Setelah selesai, jangan lupa masukkan topiknya. Karena ini materi, maka akan masuk ke dalam topik materi. Lalu posting. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat tugas. Sama, klik buat, lalu klik tugas, beri judul seperti biasa. Seperti biasa, tuliskan judulnya terlebih dahulu. Di kolom petunjuk silakan tuliskan petunjuk cara pengerjaannya. Dan kalian bisa menambahkan media berupa gambar, video, ataupun tulisan yang berasal dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Di sini saya akan mengambil dari Google Drive. Di sini saya sudah mempunyai file-filenya yang saya buat dengan Google Formulir atau kita biasa dengar dengan Google Form. Lalu klik tambahkan. Jangan lupa di sebelah kanan ada poin, tenggat, topik, dan juga rubrik. Jika dikerjakan dengan sempurna, maka poin maksimalnya ialah 100, akan saya berikan 100 poin. Tenggat waktunya akan saya berikan hingga tanggal 3 Juni, misalkan, dan hingga jam 23.59. Jangan lupa masukkan ke dalam topiknya. Topik tugas, paling bawah. Lalu klik tugaskan. Dan seperti ini tampilannya. Ada angka 0 dan 0. Itu adalah gambaran mengenai berapa siswa yang telah kita serahkan tugasnya dan berapa siswa yang telah menyerahkan tugasnya. Di kolom diserahkan, artinya sudah berapa siswa yang telah menyerahkan tugasnya, sedangkan di kolom diberikan, kepada berapa siswa tugas ini telah diberikan. Dan yang terakhir kita akan membuat file tentang kuis. Klik buat, kemudian tugas kuis. Seperti biasa, tuliskan judulnya. Kemudian silahkan isikan petunjuknya. Dan di sini saya akan coba menambahkan link tugas dari aplikasi pembelajaran lain, yaitu Quizizz. Buka tab baru. Kemudian saya akan membuka Quizizz saya. Lalu klik Quizizz-nya, dan di sini saya akan login menggunakan email. Klik Quizku. Lalu klik kuis yang akan kita bagikan. Lalu klik jadikan PR. Klik kuisku. Lalu klik kuis yang akan kita bagikan.
Lalu, klik jadikan PR. Kemudian pilih tenggat waktunya. Di sini saya akan memilih tanggal 22 Juni hingga jam 12 malam 12.00. Kalau klik lanjutkan, ada dua cara untuk men-share tugas tersebut. Yang pertama, kita bisa membagikan linknya di bagian tugas tadi, atau yang kedua, kita bisa langsung membagikannya di Google Classroom. Di sini saya akan mencontohkan untuk membagikan linknya. Klik icon rantai, kemudian buka kembali tugas kelasnya yang tadi fungsinya untuk mengkopikan linknya. Lalu klik link dan pastekan link yang telah kita copy tadi. Lalu tambahkan link. Jangan lupa untuk memberikan poin. Ini saya keluar saja. Dan jangan lupa untuk memberikan poin dan juga tenggat waktu 22. Dan juga pilih topiknya. Lalu tugaskan. Ini merupakan tampilan setelah kita membuat kuis yang tadi. Kemudian di bagian nilai, karena belum ada yang mengerjakan tugas, maka tampilannya kosong seperti ini. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana tampilannya apabila sudah ada nilainya. Di sini saya akan membuka TCC kelas T. Ketika kita mengklik nilai, apabila sudah ada yang mengerjakan, maka tampilannya akan seperti ini. Ada nama-nama murid yang ada di kelas kita, kemudian ada rangkuman mengenai tugas-tugas yang telah kita berikan, dan juga poin-poin yang didapat oleh mereka. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara mengganti tema di Google Classroom. Dengan membuka forum, lalu pilih tema, ada di pojok kanan bawah. Dan kemudian kita bisa memilih tema mana yang akan kita gunakan. Ada General, English and History, Math and Science, Art, Sport, and Other. Di sini saya akan memilih General. Lalu silakan klik tema yang Anda inginkan. Lalu pilih tema kelas. Lalu tema kelas Anda akan berubah seperti ini. Bisa juga dengan cara mengupload foto, pilihannya ada di bawah tema. Setelah itu kalian bisa memilih foto yang ada di drive kalian. Setelah itu pilih file yang akan kalian gunakan dan tunggu hingga terupload. Lalu silakan tentukan ukurannya hingga pas. Setelah itu pilih tema kelas. Tunggu beberapa saat dan voila. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.